sekarang ini timnas Indonesia boleh jadi menjadi tim dari Asia Tenggara yang paling banyak mendapat sorotan. Gak cuma di kawasan ASEAN aja, melainkan sampai ke wilayah Asia bahkan Eropa. Nah, baru-baru ini pelatih timnas Filipina, yakni Tom Shenfit, menceritakan kepada salah satu media ternama Inggris, yakni World Soccer Magazine, tentang segala hal yang ia lihat dan pelajari selama melatih di kawasan Asia Tenggara. Dan ia pun secara gamblang mengatakan kalau Indonesia memang menjadi tim yang sangat berpotensi untuk jadi salah satu kekuatan besar di Asia. Tentu saja pelatih asal Belgia itu nggak asal bicara, karena selain pernah berhadapan langsung dengan Indonesia, ia juga mempelajari soal siapa-siapa aja yang berhasil membuat timnas Indonesia jadi seperti sekarang ini. Di mana setidaknya ada 6 tokoh kunci yang saat ini ia percaya akan membawa dampak luar biasa ke sepak bola Indonesia. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia memang menjadi salah satu bahan yang kerap dijadikan media untuk mencari informasi. Gak cuma oleh media lokal, melainkan juga media asing. Dan semua tahu, dalam kurang lebih 2 tahun ini, prestasi timnas Indonesia benar-benar menunjukkan progresi ke arah yang positif. Bahkan boleh jadi timnas Indonesia banyak dibilang sebagai tim paling progresif di Asia. Alasannya tentu saja selain prestasi, pengembangan pemain muda yang ada di timnas sekarang ini juga menjadi salah satu faktor tersebut. Bayangin aja, tim Asia mana yang nekat membawa 80% lebih pemain muda ke ajang bergengsi seperti Piala Asia? Atau tim mana sih di dunia ini yang skuad U23-nya mayoritas juga merupakan pemain di timnas senior? Ya cuman Indonesia. Atau kalau ada, boleh kalian menyebutkan ya? Ya, melihat perkembangan yang ada, tentu banyak sekali yang kini mulai fokus untuk mengamati setiap detail dari timnas Indonesia. Di mana salah satunya adalah Tom Shenfit, pelatih asal Belgia yang kini menangani timnas Filipina. Yap, kepada salah satu media Inggris, World Soccer Magazine, Tom menjabarkan segala hal yang ia amati selama melatih di kawasan Asia Tenggara. Dan ia berani menyimpulkan kalau memang Indonesia ini adalah tim yang paling berpotensi untuk menjadi tim hebat di Asia. Tentu saja Tom sendiri punya landasan mengapa ia mengatakan itu. Menurutnya, timnas Indonesia sekarang ini, di luar dari pemain-pemain yang ada, memang punya sosok-sosok di balik layar yang luar biasa. Bahkan keberadaan mereka bisa jadi nggak cuma akan membuat timnasnya aja jadi kuat, melainkan sampai masalah internal seperti liga dan lain-lain. Dan merujuk dari itu, Tom sendiri seperti memberikan isyarat kalau setidaknya ada 6 tokoh kunci di balik progresi timnas saat ini. Yap, jika coba ditelusuri, apakah mungkin 6 tokoh kunci yang dimaksud Tom ini ada kaitannya sama pembahasan kami soal geng Ozawa Hitoshi versi timnas Indonesia? Nah, dalam pembahasan itu kami menyebutkan setidaknya ada 6, di mana 4 diantaranya ya emang mirip banget seperti geng Ozawa Hitoshi, atau 4 raja surgawi milik pasukan Holsen di film High and Low The Wars, yang bergerak langsung membantu Pak Erick Thohir dan Sinteyong untuk membuat sepak bola Indonesia berjaya. Selain itu, Tom sendiri juga menceritakan betapa kesalnya dia saat berhadapan dengan timnas Indonesia, sehingga sepanjang laga ia tidak bisa berhenti mengomel. Sebab ketika itu ia merasa seperti sedang melawan tim dari Eredivisie, bukan sebuah tim dari kawasan ASEAN yang kata orang sepak bolanya masih tertinggal. Saya selalu mengomel karena saya benci kekalahan, tapi itu juga sudah diduga karena saya merasa kami seperti melawan kumpulan pemain dari Eredivisie, bukan Asia Tenggara. Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia. Tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya. Tapi dari semua itu, saya melihat Indonesia akan jadi tim yang paling berbahaya di kemudian hari. Ucap Tom Shenfit kepada World Soccer Magazine.
Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Tom, memang benar Indonesia sekarang punya potensi untuk jadi tim elit Asia. Akan tetapi perlu dipahami juga kalau semua itu butuh proses yang gak gampang. Karena sejatinya butuh sinergi antara satu sama lain demi menciptakan timnas yang kuat. Selain itu, pondasi dari pembinaan dan juga liga domestik juga harus diperhatikan. Dan sekarang PSSI kan memang sedang membenahi itu secara bertahap karena ya emang gak gampang gitu loh. Maka dari itu, ya sabar aja dulu. Pasti Pak Erik beserta jajarannya akan melakukan yang terbaik. Dan tugas kita tentu saja mendukung dan mengkritik apa yang perlu dikritik sebagai acuan untuk maju. Intinya sekarang ini timnas Indonesia udah berada di jalur yang tepat. Jadi jangan ada hal-hal yang membuat semuanya jadi runyam, termasuk komentar-komentar jelek di sosial media yang kadang aduh parah banget deh. Yap, terlepas dari apapun, sekarang ini fokus timnas memang sedang terbagi antara U16, U19, dan senior. Dan dari semua itu, jelas yang paling kita tunggu adalah gimana kelanjutan soal persiapan menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab sampai narasi ini ditulis, kita masih belum tahu nih siapa pemain baru yang akan masuk. Tapi seperti apa yang dibilang oleh Pak Arya Sinulinga, kalau kita hanya perlu sabar dan percaya aja kepada PSSI. Karena bagaimanapun mereka juga akan berusaha semaksimal mungkin agar di round 3 nanti, tim Garuda bisa bermain dengan semaksimal mungkin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.